Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dakwah dimanapun sahabat berada. Pada kesempatan kali ini LDK ingin mempersembahkan terkait dengan Bisa Bincang Santai LDK UIN Salatiga. Oke, sahabat dakwah dimanapun sahabat berada, pada kesempatan kali ini LDK ingin mengangkat tema yaitu terkait dengan Hari Santri, karena pada tanggal 22 Oktober nanti semua santri di Indonesia ini akan dirayakan kayak gitu. Untuk narasumber kita kali ini yaitu ada santri inspiratif, alumni LDK juga, yaitu ada Mbak Indun Aziza Humairah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Indun. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak Indun ini merupakan salah satu tokoh yang sangat positif vibes sekali, tidak pernah marah. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, bisa dilihat dari raut mukanya sangat wah. Kayak Mas Fadil ya nggak pernah marah ya? Jangan ditanya kali itu, setiap hari marah-marah terus kayak gitu. Oke, Mbak Indun, sebelumnya perkenalan diri aja sih. Perkenalan diri dulu. Oke. Biar teman-teman semuanya tahu kayak gitu. Baik, halo sahabat dakwah. Halo. Ya, saya Indun Aziza Humairah. Apalagi nih? Mbak Indun tuh mau di mana sih sekarang? Alhamdulillah sekarang mondok di Pondok Pesantren Nurul Madani, Pulutan Salatiga. Pulutan Salatiga, berarti dekat-dekat sini ya? Iya, belakang situ aja. Oke, Mbak Iya. Indun ini juga alumni dari UIN Salatiga juga ya Mbak ya? Insya Allah. Insya Allah, tinggal coming soon. Iya, Tinggal November coming nanti. soon, November nanti. Iya. Oke, Mbak Indun kesibukan hari itu ngapain aja? Ketemu Mas Fadil. Ya Allah, jarang-jarang Mbak Indun bisa bilang ketemu Mas Kolil kayak gitu ya. Itu sangat jarang. Saya jadi, wah, Ya kan bener ini ketemu Mas saya Fadil. terbang. Iya, Masya Allah. Jangan, awas nih jebol Awas nanti. jebol itu nanti ya. Oke, Iya. Mbak Indun, makanya kesibukan after Mbak Indun setelah selesai semuanya dari perkuliahan itu ngapain aja? Oke, alhamdulillah setelah kemarin selesai gitu ya Mas Fadil Iya. perkuliahannya. Karena di pondok, Mm-mm. yang mengikuti kegiatan pondok pastinya yang ngaji segala Ngaji, macam gitu. ngaji, ngabdi, Iya. kurang satu lagi, Apa? Rabi, kapan? Kapan ya Mas Fadil? Masih lama? Doakan aja. Amin, kayak gitu. Selain itu Mbak Indun? Selain itu, alhamdulillah sekarang tergabung Mm-hmm. di kantor pusat layanan psikologinya kampus Taskia, UIN Salatiga. Biro Taskia yang ada di depan sana? Pinggir JB itu. Pinggir JB itu, Iya. oke. Jadi teman-teman sahabat-sahabat semuanya, kalau misalnya mau layanan nanti ketemu Mbak Indun ada di Biro Taskia sebelah Iya, sana. kayak curhat gitu. mau apa boleh. Boleh sekali, Iya. karena jurusan Mbak Indun itu apa? Psikologi Islam. Psikologi Alhamdulillah. sangat relate sekali berarti ya, kayak gitu. Oke, Mbak Indun, Mbak Indun ini udah mondok berapa tahun? Berapa lama sebenarnya? Mondok alhamdulillah 4 tahun ini. Jadi selama kuliah ini Mbak sebenarnya. Selama kuliah Baru, ini? Iya. Tapi dulu-dulu pernah ada rasa ingin mondok nggak sih? Iya, pengen mondok itu udah lama sebenarnya. Oh, udah lama? Udah lama banget. Udah dari sejak kapan? Sejak orok, sejak bayi, sejak lahir? Sejak kapan? Dari ini lulus SD sih. Oh, lulus SD? Iya kan, maju nih ke bapak kan, ke bapak. Tapi nggak ACC, nggak bilang nggak boleh sih. Cuma kan kebetulan di rumah juga ngaji nih. Bapak bilangnya gini, yaudah di rumah aja, yang penting ngaji gitu. Oh iya. Oke gitu kan. SMP itu. Mm-mm. SMP selesai. Maju lagi. Maju lagi Tapi SMA. tetap aja, jawabannya sama. Sama. Jadi kak, ya udah deh, aku manut aja waktu itu. Mungkin masih sayang dengan anaknya. Belum mau Iya, bawa iya, anaknya jauh kayak gitu ya. Iya. Berarti meskipun Mbak Indun di SMP, SMA itu nggak mondok tapi tetap ngaji ya? Iya, alhamdulillah. Itu ngajinya itu terkait dengan kitab-kitab atau hanya ngaji Al-Quran aja Mbak Indun? Ngaji karena kan TPQ dulu ya udah khatam Al-Quran nih. Kayak pengen ngaji kitab juga gitu. Dan sempat vakum 1 tahun gitu. Vakum 1 tahun? Ya, dia mencari tempat ngaji gitu kan. Ketemulah itu di satu musola tetangga desa. Ngaji kitab musola. Oh. Kayak kitab ya dasar-dasar aja sih, kayak Mabaidul Fikiyah yang dasar lah gitu, kecil-kecil. Berarti selain ngaji Al-Quran juga kitab kuningnya juga ada Ya, gitu ya? alhamdulillah. Kalau di sini juga ngaji kayak gitu juga Mbak Indun? Iya, alhamdulillah. Berarti ngulang dari awal dong? Atau nerusin? Ada beberapa kitab yang terulang. Oh, ada beberapa kitab yang Iya, terulang tapi it's kayak okay, Mas Jul tambah ini tambah ya. memahamkan Ya, kita insya kayak Allahnya gitu ya. gitu. Kayak gitu. Oke, Mbak Indun, kan ini kita mendekati Hari Santri nih. 22 Oktober ini semua santri yang ada di Indonesia ini dirayakan. Iya. Selamat kepada seluruh santri. Kita ucapin selamat terlebih dahulu. Kayak gitu. Nah, apa nih persiapan Mbak Indun ketika akan menghadapi kegiatan Hari Santri nanti di tanggal 22 Oktober ini? Di Persiapan. pondoknya itu ada apa? Oh gitu.
Kalau di pondok itu Mas Soel alhamdulillah ada lomba-lomba kemarin. Udah mulai dari kemarin, jadi dibuat rangkaian begitu. Iya. Ada lomba video profil. Kebetulan karena pondok ini belum punya video profil gitu ceritanya. Oh iya. Iya, terus ada juga lomba drama. Nanti malam banget insyaallah. Berarti ketika membuat video profil kan pasti otomatis memanfaatkan teknologi nih Mbak. Iya betul. Nah, terkait dengan santri dan teknologi, karena tema besar kita itu Mbak Indun, santri dan teknologi di masa kini. Iya. Ini menurut Mbak Indun, bagaimana sih peran santri dalam menghadapi teknologi? Apakah santri itu harus menjauhi teknologi atau justru harus berbarengan atau gimana? Peran santri dengan teknologi. Iya. Itu seharusnya menurut yang dari saya baca ya maksudnya ya. Iya. Santri itu mampu untuk bisa beradaptasi dengan teknologi. Iya. Jadi kenapa harus beradaptasi supaya bisa mengimbangi? Karena kan sejatinya kita itu adalah anak zaman. Sedangkan zaman itu kan selalu berkembang. Gitu ya. Iya. Pesat sekali. Dinamis. Iya. Jadi mau nggak mau harus diikuti supaya kita nggak tertinggal dan dalam rangka untuk yang memudahkan kehidupan kita aja gitu kan. Nah semuanya itu nggak bisa kalau kita nggak mengikuti. Berarti kita harus selalu mengikuti dan beriringan kayak gitu ya Mbak. Dan dengan tetap memperhatikan selektif, filter seperti itu, dan memperhatikan nilai-nilai agama juga. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya Mbak Indun nih, apakah Mbak Indun telah memanfaatkan teknologi seperti yang Mbak Indun katakan seperti tadi atau gimana? Kayaknya Mbak Indun aktif sekali kayak gitu ya di media sosial salah satu Instagramnya kayak gitu ya. Semi gitu ya. Iya, kalau terkait pemanfaatan teknologi dari pribadi aku tuh belum gitu sih Mas. Cuma memang kayak sebisa mungkin aja gitu kan. Aku sebenarnya nyanyi nih gitu, kadang adalah cover sholawat gitu pernah gitu. Kalau secara konten yang begitu berisi atau gimana juga belum pernah punya niatan bikin kayak frame sendiri gitu, tapi belum jalan. Udah tak kasih nama padahal itu. Oh udah ada akunnya gitu. Belum sih. Frame-nya udah ada. Frame-nya udah ada, tapi untuk tindak lanjutnya itu belum ada. Saking sibuknya. Barangkali besok sama Mas Khalid boleh deh. Oh boleh sekali. Bisa kita collab kayak gitu ya. Boleh. Karena meskipun tadi kan Mbak Indun kan tadi cover sholawat, kan itu juga merupakan salah satu ciri khas santri terkait dengan sholawat yang memanfaatkan teknologi kemudian disebarluaskan kayak gitu kan. Beberapa kali juga saya lihat Mbak Indun itu cover sholawat terkait dengan ketika ada hari-hari besar, kayak gitu cover sholawat. Itu suara Mbak Indun juga bagus lah teman-teman semuanya. Amatir masih amatir kok misalnya. Amatir aja udah bagus, bagaimana kalau udah profesional kayak gitu ya. Nah kemudian Mbak Indun ini setuju nggak sih apabila santri ini dibilang kolot dan juga sangat tradisionalis kayak gitu? Tidak setuju. Berarti Mbak Indun menentangkan hal itu ya? Ketika ada tanggapan kayak gitu Mbak Indun yang disagree terkait dengan itu. Kenapa nih Mbak Indun? Kayaknya ini asik nih obrolannya. Ya karena selama perjalanan jadi santri, utamanya ketika ada di pesantren gitu ya. Iya Mbak Indun. Itu kan mungkin pandangan orang tuh masih yang kayak apalah santri cuma bisa ngaji aja, tahunya cuma bisa kitab-kitab aja, nggak tahu nih dunia seperti apa gitu. Tapi ternyata setelah aku lebih lama dan mencoba lebih eksplor itu enggak gitu. Dan justru malah di pesantren aku ini sekarang ini alhamdulillah itu malah memberikan kita jalan untuk bisa eksplor nih passion kita, minat kita seperti itu. Dan saya kira juga beberapa pondok sekarang tuh udah mulai upgrade kayak gitu ya. Udah jadi agak modern, nggak yang salaf banget gitu. Adapun pondok yang salaf tapi sudah ada sentuhan modernnya gitu. Berarti ketika untuk teman-teman semuanya ketika mau mondok itu jangan takut ya Mbak ya. Karena tidak semua pondok itu full salafi, full salaf kayak gitu. Justru malah support banget sama santrinya. Betul sekali. Salah satunya juga ada di pondoknya Mbak Indun juga. Pondok-pondok sekitar Salatiga juga banyak kayak gitu ya Mbak yang udah menerapkan teknologi di bidang kayak gitu ya. Nah Mbak Indun, aku juga ingin bertanya nih Mbak Indun terkait dengan santri yang saat ini kayak gitu. Kan kebanyakan santri saat ini itu mereka itu menggunakan teknologi, akan tapi belum bisa memanfaatkan yang sepenuhnya. Kadang juga ada yang memanfaatkan untuk hal-hal yang negatif kayak gitu. Nah, tanggapan Mbak Indun dan mungkin pesan-pesan Mbak Indun untuk santri-santri di luar sana agar bisa memanfaatkan yang lebih baik itu bagaimana sih Mbak Indun? Jadi kan kalau tentang teknologi yang mungkin sangat berdampingan dengan kita tuh gadget ya maksudnya. Kayak ada media
sosial, dan mungkin ada apa lagi sih, game mungkin gitu ya. Dan Betul mungkin banyak sekali. sekali fitur-fitur yang lainnya saya Iya, nggak tahu gitu betul. ya. Ada Mobile Legends, Nah, itu kemudian saya nggak ada tahu. apa namanya PS juga, yang mana itu sangat menyita waktu Iya, santri-santri. dan melenakan biasanya. Betul sekali, Mbak. Kecanduan juga seperti Iya. itu. Nah, ini mungkin yang jadi PR adalah bahwa generasi saat ini, mungkin utamanya juga santri itu ya masih belum punya boundaries atau batas-batas yang mereka harus sadari gitu. Ya mungkin karena kalau dari santri gitu ya maksudnya, Iya. itu bisa dipahami melalui penanaman karakter. Pendidikan karakter. Iya, jadi kayak bagaimana sih kita harus memanajerial diri kita terkait dengan teknologi saat ini, bagaimana sih kita untuk merespon teknologi saat ini, begitu. Dan juga pastinya ada nilai-nilai agamanya, gitu ya. Kayak gitu. Karena pasti dong yang berlebihan tuh nggak baik. bagus, nggak Iya. baik gitu ya. Dan meskipun begitu, pada akhirnya santri pun juga dituntut untuk bisa bersaing, kemudian juga mengikuti zaman ini gitu kan. Betul sekali. Jadi mereka harusnya bisa lebih selektif dan mampu nih untuk menyeimbangkan semua itu. Gitu. Sehingga angili nanging ora keli Mas Abel. Angili nanging ora Ora keli. keli. Artinya apa tuh, Mbak? Iya. Jadi mengikuti arus tapi jangan sampai tergerus. Berarti harus kan ada yang ke kanan, Iya. ada yang ke kiri, ada yang terjun. Iya. Kita itu harus bisa mengikutinya, akan tapi kita tidak boleh terjerumus Iya. ke dalamnya, kayak gitu ya, Mbak ya. Kita harus punya fondasi sendiri gitu untuk menghadapi semua itu. Betul. Gitu. Nah, Mbak Inun, kan tadi Mbak Inun berbicara terkait dengan pendidikan karakter, kayak gitu. Nah, di pondok pesantrennya Mbak Inun dan juga yang Mbak Inun rasakan itu, bagaimana sih Mbak penanaman pendidikan karakter yang ada di pondok pesantren itu di era milenial kayak gini? Jadi kalau tentang pendidikan karakter yang dikaitkan sama generasi saat ini gitu Iya. ya, kan kita generasi apa maksudnya? Generasi Z. Z. Kita masih generasi Iya. Z ya? Generasi yang mageran, Iya. gitu. Generasi Mageran, apalagi? jompo, Iya, pokoknya itu. dan lain sebagainya. Iya, bener-bener. Semuanya terpaut kepada kita. Iya. Jadi kalau di pondok itu, kalau di pondok saya itu sebenarnya nggak belum begitu terlalu ketat masalahnya. Tapi kalau untuk karakter kita dibelajari untuk disiplin, kemudian menghormati waktu lah seperti itu. Yang mana itu akan berdampak pada sisi bagaimana kita untuk manajerial diri aja sih seperti itu, dan mampu untuk bisa kuat aja untuk bisa menghadapi tadi perkembangan zaman. Tantangan zaman gitu ya, Iya. Mbak. Apalagi Karena kan banyak kegiatan juga seperti itu. betul. Kuliahnya juga. Dengar-dengar itu pondok mahasiswa ya, Mbak ya? Iya, mahasiswa dan masih baru juga. Masih baru juga. Jadi kita masih merintis. Kayak gitu. Boleh. Berarti terkait dengan pendidikan karakter tadi, bagaimana terkait dengan time managerial diri Iya. sendiri. Kemudian biasanya kalau misal di pondok pesantren kita juga dibimbing atau diarahkan untuk memiliki unggah-ungguh atau ada usaha terhadap itu juga. kiai kita juga gitu ya, Mbak ya? Kaitannya sama teknologi tadi. Iya, betul sekali. Nah, Mbak Indun, di masa-masa sekarang ini kan banyak sekali anak-anak muda yang galau, Ya, anak-anak muda yang terkena mentalnya, baperan gitu ya. baperan, entah itu terkait dengan lingkungannya atau keluarganya Atau gitu, pribadinya. atau pribadinya malahan, sampai pun dengar-dengar nih ada yang sampai bunuh diri, mengucilkan diri dari lingkungan sekitar kayak gitu. Nah, sebenarnya dari tanggapan Mbak Indun sendiri nih, boleh dari tanggapan, kan tadi jurusan psikologi, boleh dari tanggapan psikologi, boleh dari tanggapan Mbak Indun sebagai seorang santri, kita ini untuk menghadapi, untuk membekali diri sendiri agar tidak baperan, agar tidak terkena mental kayak gitu, gimana nih Mbak? Di era teknologi kan sekarang semuanya apa-apa itu mudah kayak gitu, lewat omongan pun bisa, Iya. lewat ketikan, Iya. itu yang sangat berbahaya sekali kan Mbak Indun. Nah itu gimana? Jadi cara kita supaya nggak jadi orang yang baperan gitu ya Mas. Betul sekali. Kita kalau dari yang saya pelajari, Iya. baik itu bisa diintegrasikan antara santri atau psikologi. Jadi kita tuh sebenarnya kalau masih seperti itu PR-nya di diri kita sendiri. Oh, PR-nya di diri kita sendiri? Iya. Malah kita harus. Iya, jadi yang dilihat adalah diri Kita sendiri. Gimana caranya? Di antaranya itu bisa dengan melihat sisi kelebihan sama kekurangan diri kita. Iya. Jadi boleh nih dengan cara kayak ditulis kelebihan aku apa ya, kekurangan aku apa ya. Iya. Tulis semua masalah, ditulis terlalu rinci gitu. Secara detail kayak gitu, Baik Mbak. itu secara fisik maupun non fisik bahkan.
ditulis, habis itu dijajarkan begitu, habis itu kita resapi, kita lihat gitu satu-satu. Oh ternyata aku diberikan kelebihan di saat ini, tapi aku punya kekurangan ini juga. Tapi it's okay kok, aku kekurangan, aku nggak bisa ini, tapi ternyata Allah memberikan aku kelebihan ini. Jadi dengan melihat integrasi seperti ini, kita tuh jadi kayak lebih bisa memahami diri sendiri seperti itu. Jadi ketika mungkin ada orang yang ngomong entah itu buruk atau enggak gitu ya, ya mungkin sejatinya ada benernya ini salah kita, tapi kadang kita kan baper Iya, gitu betul ya. sekali. Ya udah nggak apa-apa, it's okay. Oh mungkin itu memang teguran buat aku. Oh tapi emang bener sih yang dia katakan, jadi udah dong nggak usah marah nih gitu. Iya, betul. Ketika ada pemahaman seperti itu, maka secara nggak langsung akan menuntun pikiran kita supaya bisa lebih Berarti yang pertama kali kita harus tuh muhasabah diri ya, sendiri. muhasabah. Kita harus bercermin terlebih dahulu terhadap apa sih kekurangan kita, apa sih kelebihan kita. Kalau misal kelebihan berat badan gimana? Bisa tetap dimasukin. Tetap dimasukin. Kadang kan bikin insecure ya nggak? Iya. Di beberapa orang maksudnya, mohon maaf nih. Betul. Aku nggak pede nih, gemuk segala macam, jadi nggak mau tampil, nggak mau apa gitu kan. Itu bisa tetap dimasukin. Tetap dimasukin ya, Makanya saya Mbak? bilang bahkan secara fisik atau non fisik. Non fisik. Tambah tuh lagi, tambah juga tentang kemampuan kita, Kemampuan kita. soft skill atau segala macam, tulis semua tentang kita di situ. Gitu nanti diresapi, itu akan masuk dalam mungkin alam bawah sadar gitu ya, yang akan tertata sendiri sehingga kita tuh bisa lebih siap untuk menghadapi dunia gitu. Asik. Jadi nggak lagi tuh yang namanya insecure lah, baper Dan segala sebagainya macam, mudah gitu ya. kesenggol, itu susah nanti hidupnya pas seperti itu maksudnya. Karena ketika kita tidak bisa menerima kritik dan saran, ketika kita baperan itu, kita akan dijauhi orang, Mbak. Iya betul. Kita tidak akan memiliki banyak teman kayak gitu ya. Padahal itu kan juga penting buat diri Iya, kita. karena itu relasi kayak Nah, gitu ya. iya begitu. Oke, ini masih ada banyak pertanyaan nih banyak sahabat. Ada banyak Salah banget. satunya ini banyak banget. Ini tadi malam tuh aku udah komunikasi dengan tim media yang berada di belakang sana. Halo semuanya. Iya, Allah, Tim banyak produksi banget ya. yang ada banyak sekali. Tim support kita yang ada di belakang sana. Iya. Itu udah nulis sekitar ada 150 sampai Allah. 200 pertanyaan kayak gitu ya. Punya Yang berapa tadi- nih? 100? Sampai besok nggak apa-apa kayak gitu. Kita jabanin, oke siap ready kayak gitu. Nah, Oke, boleh. terkait dengan santri dan teknologi kan udah, kemudian santri dan prestasi nih Mbak Indun. Dengan Mbak Indun itu juga prestasinya juga banyak sekali, entah itu dalam bidang public speaking maupun kepenulisan. Dengar dari mana? Wih, ada Intel. Di dalam sini, Enggak kali itu. di dalam sini itu semuanya ada Mbak Indun. Ketika kita ngetik Indun Azza Humairah, oh juara ini, juara ini, oke, ready kayak gitu ya. Nah, terkait dengan santri dan prestasi ini Mbak Indun, kan Mbak Indun juga udah banyak sekali prestasi yang udah ditorehkan. Ada KPI, esai dan sebagainya, public speaking dan juga lain sebagainya. Nah, bagaimana sih Mbak Indun cara untuk mengatur agar kita itu meskipun kita santri, tapi kita juga berprestasi, Iya. kayak gitu. Yang pertama itu PD Mas Walid. Pede, PD. harus pede ya. Kalau kata aku PD, kemudian yakin sama potensi diri kita sendiri, yakin bahwa kita bisa gitu loh, untuk mengoptimalkan apa yang kita punya itu tadi. Gitu. Kemudian kita punya tekad bahwa seperti yang di awal bilang bahwa ini loh santri saat ini tuh nggak yang sekolot atau Sekuno dulu. itu gitu Kita ya. bisa kok tetap tampil di apa namanya di dunia ini gitu ya, Betul. dengan passion kita masing-masing. Itu keren kok sebagai santri gitu loh. Iya. Itu yang menjadi dasar sebenarnya untuk mau bergerak sih. Dan pastinya ada acuan untuk keluar dari zona nyaman. Zona Itu yang nyaman. paling penting sih, karena kan kadang anak-anak zaman sekarang tuh malas untuk mencoba biasanya. Betul sekali Mbak. Nggak mau, takut nanti gini nanti gitu, padahal kita udah coba gitu Iya. loh. Nah itu yang menjadi poin besar saya juga kemarin di situ gitu. Bahwa nggak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang maksudnya. tidak mungkin di dunia ini, Iya. apalagi kalau misal kita biasanya itu kalau misal generasi sekarang kalau misal udah coba gagal, Iya, jadi Males loyo, lagi, jadi nggak loyo, mau kayak gitu. lagi gitu kan. berarti tingkat kepediannya itu kurang kayak gitu ya Mbak Indun ya. Iya. Kayak gitu. Kan kalau kita yakin sama diri kita sendiri kan kita yakin sama Allah berarti. Berarti tetap ada tangan Iya. di atas. Apa tuh Allah. kata-katanya tadi? Ma'aruf nafsahu faqad. Kalau misalnya itu jangan ke sana. Karena saya Iya. ini Ya intinya itu artinya ya karena siapa yang mengetahui dirinya sendiri maka dia sudah mengetahui Allah. Kurang lebihnya seperti itu. kurang lebih seperti itu. Ya Allah, saya itu agak insecure. Enggak. Itu Bisa udah sering disebut kok. udah sering disebut Iya. akan, tapi kan
Kalau misal saya terkait dengan itu masih jangan salah. Ya buat belajar bareng aja. Kita belajar bareng. Iya, Nah, karena ada background di sini jadi saya tahu terkait dengan itu hadis ya Mbak ya? Iya. Atau Hadis. hadis kan? Iya. Nah, terkait dengan hadis itu jadi menambah wawasan saya, menambah hal-hal baru terkait dengan insight saya jadi lebih banyak. Terima kasih Mbak Indun Iya, atas sama-sama. kesempatannya kayak gitu ya. Sebenarnya tadi yang dibilang masih ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Akan tapi seperti yang kita ketahui batasan itu harus ada. Iya. Kayak gitu ya. Iya, iya. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa ini udah 1 jam kita Padahal bernobrol. belum 100, sekarang 100 pertanyaannya. Iya, pengennya 100 kayak gitu, Iya. pengennya 100 akan tapi mungkin kita bisa sambung di lain kesempatan, lain kali kayak gitu men. Mas sebenarnya ya kita itu juga udah lama nggak ketemu. Iya bener banget ya Mas Ul ya. Iya, kita Jarang tuh banget. dia itu salah satu cikgu saya, cikgu kita semuanya kayak gitu ya Mbak Indo. Di les beda bangsa ya. Iya, beda banget. Tapi Mas Ul tuh belum pernah ikut kelas saya loh. Oh, besok kita akan next project kayak gitu ya. Oke. Iya. Terima kasih sahabat-sahabat dakwah dimanapun sahabat berada. Untuk sesi bisa kali ini, sesi bisa yang pertama kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Teman-teman sahabat-sahabat dakwah jangan kangen dengan kita, jangan kangen dengan LDK karena LDK selalu ada di mana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.